Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini kita masuk minggu pertama di awal tahun 2021. Oleh karena itu saya mengucapkan kepada seluruh Cornerstonian dan dimanapun saudara berada, selamat tahun baru. Dan tetap semangat, percaya bahwa ada Allah yang menyertai kita. Nah, kekasih hati Tuhan, tema kita adalah tahun persiapan. Kita sama-sama kemarin sudah catch the vision di tahun baru kemarin tanggal 1. Apa yang sudah dipaparkan oleh Gembala Pusat Saudara Pastor Henry yang menyatakan bahwa ada visi di tahun 2021 yang harus kita lakukan, yaitu adalah mempersiapkan diri. Nah, kekasih hati Tuhan, saya mengambil satu tema untuk kita mempersiapkan diri hari ini adalah menjalani 2021 bersama Sang Immanuel. Nah, ketahuilah saudara bahwa Immanuel artinya adalah Allah menyertai kita. Yosua 1 ayat 5, saudara, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, kekasih hati Tuhan, sebuah narasi yang menceritakan bagaimana ini babakan baru dalam kehidupan Yosua. Dan yang terjadi adalah saudara, Allah menegaskan, meneguhkan Yosua bahwa dia akan menyertai Yosua sama seperti dia menyertai Musa. Nah, tahukah saudara bahwa tahun 2020 kemarin tahun yang begitu berat. Orang tidak bisa memprediksi apa terjadi, tiba-tiba terjadi sesuatu badai besar dalam keadaan dunia ini. Ekonomi terpengaruh, semua sektor terpengaruh, tidak ada yang tidak terpengaruh, saudara. Dan ini tidak bisa diprediksi. Nah, tapi Tuhan menyertai saya dan saudara. Amin. Kita kemarin Thanksgiving mengucap syukur bahwa tahun 2020 bisa kita lewati dengan baik karena penyertaan daripada Tuhan. Kita sehat, kita masih bisa beribadah, kita masih bisa melakukan aktivitas lain sebagainya. Itu karena penyertaan Tuhan saja. Coba kalau Tuhan tidak menyertai, kita mungkin sudah tidak bisa menikmati ibadah hari ini. Nah, tahun 2020 Tuhan menyertai. Itu artinya ayat ini memiliki rema. Sesuatu yang baru yang akan kita hadapi, Tuhan pun akan menyertai. Aku akan menyertaimu, akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Seperti aku menyertai Musa. Ya, jadi sama seperti dia menyertai Musa, sama seperti tahun 2020, maka dia pun akan menyertai di tahun 2021. Katakan amin, saudara. Ya. Nah, kekasih hati Tuhan, tema besar kita adalah tahun persiapan. Mari saudara, saya dan saudara mulai harus serius untuk mempersiapkan diri. Ya. Ini sebuah pernyataan, ini adalah kabar baik bahwa Tuhan memberitahu kamu harus mempersiapkan diri. Tema kita tahun persiapan. Ada beberapa gereja hamba-hamba Tuhan menyatakan sebuah pernyataan profetik, saudara, ya, bahwa tahun ini katanya akan tahun kelimpahan, tahun penuaian raya, atau tahun melangkah yang baru, atau tahun reproduksi. Ada juga yang menyeramkan tahun api, tahun murka Allah. Nah, saudara, bagaimana sikap kita? Jangan menolak, saudara, ya. Kalau itu memang dari Tuhan, kita aminkan. Semua yang baik, mungkin bicara mengenai semua hal yang positif, semua hal-hal yang membangun, ya, tahun kelimpahan, tahun multiplikasi, saudara, amin.
Ini tahun penderitaan. Apa yang harus kita responi, saudara? Ya, anggap ini sebagai warning untuk kita berjaga-jaga dan sebuah tema tahun persiapan. Ya, nah, anggap ini sebagai ramalan cuaca, gitu ya, seperti ramalan cuaca. Kalau saudara di Indonesia, kita besok mau bikin acara tanggal sekian, ramalannya gimana? Hujan nggak? Kita mau bikin acara outing, saudara. Hujan nggak ya? Nanti kalau hujan kita basah dong, gitu ya. Nah, ramalan cuaca di Indonesia mungkin hanya sekitar itu saja, saudara. Tapi saudara di benua lain, contohnya di Amerika, saudara ya, di mana benua ini begitu banyaknya badai, tornado, angin puting beliung, apalagi ya, badai-badai yang besar. Bahkan yang namanya kontainer, bulldozer itu bisa terangkat, saudara. Dan kalau para peramal cuaca di televisi menyatakan akan ada badai, akan ada tornado, maka saudara, orang-orang mempersiapkan diri. Jendela-jendela ditutup dengan triplek, saudara, dipaku. Di rumah mereka, ruang bawah tanah, supaya ketika terjadi badai, mereka lari masuk. Ketika mereka tidak sempat melarikan diri, mereka bersembunyi, berlindung di bunker tersebut, saudara. Ruang bawah tanah itu memang dipersiapkan. Jadi mereka mempersiapkan diri. Jadi kalau ada peramal cuaca yang mengatakan akan ada badai, maka mereka mempersiapkan diri. Nah, demikian pula kita, saudara ya. Kalau Tuhan sudah katakan persiapkan diri, maka itu adalah berkat buat kita, supaya kita berjaga-jaga. Buat orang-orang fasik, saudara, tahun ini adalah tahun yang tidak bisa diprediksi. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kata orang, ini tahun misteri. Ya. Tapi Tuhan katakan, kamu berjaga-jaga, kamu persiapkan diri dengan baik. Ya. Kita tidak bisa memprediksi. Ekonomi hari ini tidak bisa diprediksi. Apapun tidak bisa diprediksi, ya. Karena itu kedaulatan Tuhan. Kalau ada orang bilang COVID-19 itu konspirasi dan kita menengking-nengkingnya, itu salah, saudara. Ya. Itu adalah rencana Tuhan. Biarkan itu kedaulatan Tuhan untuk membuat kita dibedakan mana lalang, mana gandum. Ya. Jadi itu Tuhan izinkan terjadi supaya terjadi perbedaan antara orang fasik dan orang benar. Jadi COVID-19 yang datang kemarin, saudara, mari kita sikapi dengan kacamata ilahi. Itu Tuhan mau supaya terjadi perbedaan antara orang fasik dan orang benar. Mana lalang, mana gandum, mana kambing, mana domba. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kekasih hati Tuhan, berbahagialah saudara kalau Tuhan sudah memberikan sebuah warning buat kita supaya kita mempersiapkan diri. Tapi pegang janji Tuhan dalam Yosua tadi menyertai kita. Ya, dalam Matius 28 pun demikian, bahwa Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Itu yang menguatkan saya. Apapun yang terjadi ke depan, meskipun kita buta, meskipun kita tidak tahu, meskipun kita mungkin masih meraba-raba, tapi percaya, asalkan bersama Tuhan, asalkan Dia menyertai, maka kita akan melewatinya dengan lebih dari pemenang. Kita akan memenangkan masa-masa ini. Nah, kekasih hati Tuhan, kemarin Pastor Henry sudah sampaikan sebuah visi di 2021. Kita harus mempersiapkan agenda-agenda besar yang akan Tuhan kerjakan dan lakukan. Saya akan review kembali saudara supaya kita mengingat akan ada 6 agenda besar yang akan kita hadapi ke depan. Yaitu pertama adalah global revival yang sudah dimulai, saudara ya. Penuaian jiwa dalam kebangunan rohani global. Ya. Ini sudah dimulai, saudara. Makanya penjangkauan jiwa-jiwa, ya,
orang-orang bertobat, orang-orang mencari Tuhan, itu sudah mulai. Yang kedua adalah rangkaian penghukuman yang terdiri dari 3 set. Itu akan terjadi ke depan. Apa saudara? Yang pertama adalah 7 materai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah. Itu adalah penghukuman Allah bagi dunia ini. Ya, makanya jangan main-main lagi saudara. Ya. Yang ketiga adalah ini yang menyeramkan, the Great Tribulation, yaitu penderitaan besar, di mana semua orang percaya pun akan mengalami hal tersebut. Sekarang gereja telah memasuki permulaan penderitaan, ya, tapi belum Great Tribulation saudara ya, tapi baru permulaan penderitaan. Kalau hari ini sudah seperti ini saudara, coba bayangkan apa yang terjadi ketika masa Great Tribulation saudara. Yang keempat adalah selective rapture saudara, yang terjadi sekitar 3,5 tahun dalam masa the Great Tribulation saudara. Yang kelima saudara, itu adalah antikristus memerintah dengan tangan besi sesudah terjadinya selective rapture. Yang keenam saudara adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, ya, kali kedua dia akan datang. Nah, itu 6 agenda besar yang akan kita songsong. Makanya saudara, Tuhan mau kita mempersiapkan diri, ya, di masa penderitaan ini, di masa kita memasuki awal-awal penderitaan ini. Persiapkan diri baik-baik, ya. Ini bukan berita buruk saudara, ini berita baik, ya. Sebab Cornerstone memberitakan kabar baik supaya kita selamat, supaya kita ditemukan tetap setia. Sebab akan ada intimidasi yang datang buat kita. Nah, apa yang harus kita persiapkan saudara? Apa yang harus kita bangun di tahun 2021 ini? Kita mulai yang pertama saudara. Mari bangun dan siapkan iman percayamu saudara. Ya, jadi yang pertama dibutuhkan persiapan iman percaya. Mari kita lihat Ulangan 2 ayat 7. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tangan. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau, dan engkau tidak kekurangan apapun. Kekasih hati Tuhan, padang gurun berbicara penderitaan. Ingat bahwa kita punya spiritual journey saudara, sebagai satu-satunya model bagi orang percaya, bahwa ada masa-masa yang harus kita lalui, etapa-etapa yang harus kita lalui. Dan ketika kita masuk padang gurun, apa yang Tuhan Allah katakan, bahwa Dia akan menyertai kita, ya. Ia akan memperhatikan sebuah the supervision, ya, pengawasan. Dia memperhatikan kita detail saudara, ya. 40 tahun lamanya, 38 tahun di padang gurun saudara, itu bukan perkara yang mudah saudara, itu bukan perkara yang gampang saudara, ya. Tapi janjinya bahwa Dia akan menyertai kita, dan kamu tidak akan kekurangan apapun. Saya percaya saudara, ingat ketika Israel keluar dari tanah Mesir, terjadi apa saudara? Ya. Ini untuk menyertai Israel dalam perjalanannya, Allah memindahkan kekayaan orang Mesir kepada orang Israel. Tuhan gerakkan hati orang-orang Mesir, memberikan emas, memberikan harta mereka buat orang Israel. Itu artinya Tuhan bisa lakukan dengan kedaulatannya apapun yang terjadi. Kita percaya saudara, ya, ini masa Tuhan melimpahkan kekayaan orang fasik buat orang-orang benar, supaya lumbung-lumbung kita terpenuhi semuanya. Masalahnya di mana imanmu? Apakah imanmu berpegang kepada firman Tuhan yang menyatakan, aku akan menyertaimu dan engkau tidak akan kekurangan apapun? Apakah saudara hari ini
merasa kekurangan, kalau saudara hari ini merasa kekurangan, saudara baca firman ini dan imani bahwa Allah memelihara kita, Allah menyertai kita, dan kita tidak akan kekurangan apapun. Orang boleh bilang tahun 2021 tahun yang penuh dengan segala penderitaan, segala kesusahan, segala kegelapan, tapi kita boleh klaim firman ini bahwa kita tidak akan pernah kekurangan apapun. Nah, oleh karena itu bangun iman kita, siapkan iman kita, sebab intimidasi akan datang meluluh lantakan. Dia seperti bulldozer yang akan menggerus kita, saudara. Intimidasi menyatakan bahwa kamu akan gagal, kamu akan berhenti, kamu akan binasa, kamu tidak akan terus berjalan, sebab ini tahun yang penuh dengan kesulitan. Tapi ingat, kita berjalan dengan siapa? Kita berjalan dengan Tuhan El Shaddai, Allah yang besar. Oleh karena itu bukan hal yang mustahil kalau Dia memenuhkan kehidupan saya dan saudara. Mungkin bisnismu, mungkin pekerjaanmu penuh tantangan, mungkin ada beberapa hal yang hari-hari ini kau pergumulkan. Ketahuilah bahwa Dia tidak akan pernah membuat saya dan saudara kekurangan, ya, sebab Dia menyediakan segala sesuatunya. Wah, Bapak bilang begitu gampang, ya. Bapak cuma khotbah, tapi kenyataannya kan sulit, Pak. Mungkin saudara berkata demikian, saudara, ya. Mungkin dalam hatimu saudara protes, gitu ya. Kenyataannya tidak seperti yang Bapak khotbahkan. Nah, iman itu selalu akan mendahului kenyataan. Kalau kamu tidak punya iman, maka yang terjadi hanya kenyataan, saudara. Nah, kalau kamu mau bisnismu, pekerjaanmu, rumah tanggamu di tahun 2021 ini itu sesuai dengan firman Tuhan, imani. Jangan berkata bahwa kenyataannya berat, maka itu mengaminkan bahwa kehidupanmu, keadaanmu akan seperti itu, saudara. Iman itu selalu mendahului yang belum terjadi. Iman adalah dasar dari segala sesuatu, ya. Jadi sebelum itu terjadi harus iman dulu. Nah, oleh karena itu bangun iman kita, siapkan iman kita, sebab tantangan akan semakin berat. Tantangan yang berat akan bisa dikalahkan dengan iman percaya kita kepada Kristus. Kalau hari ini sesuatu belum terjadi, maka katakan saudara, ya, dengan iman. Yang kedua, saudara, ya, apa yang harus kita siapkan? Kita harus menyiapkan satu, saudara. Ada satu istilah di dalam bahasa Yunani yang saya baca itu kemudian merema dalam diri saya pribadi, yaitu saya harus mempersiapkan panjang sabar. Dalam bahasa Yunani adalah makrotimia, ya. Jadi dalam bahasa asli perjanjian baru itu panjang sabar, kesabaran itu namanya makrotimia. Ternyata saudara, Yakobus 5 ayat 7 dikatakan begini, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Nah, ketahuilah Bapak Ibu Saudara, anak-anakku dimanapun saudara berada, Alkitab sering memakai istilah petani, bibit, dan tanaman untuk menggambarkan apa yang akan terjadi ke depan, saudara, ya. Seorang petani itu, saudara, dia sabar. Dia tanam, misalnya dia mau tanam padi, dia harus semai gabah atau biji-biji padi tadi, saudara, ya. Dan dia harus membusuk dulu. Setelah sekian lama, saudara, maka
Dia nantikan hujan, saudara, supaya tanahnya basah dan padinya bisa hidup. Nanam padi harus ada air, walaupun mungkin ada padi yang ditanam di ladang-ladang, saudara, tapi dia butuh air, saudara. Oleh karena itu dia sabar menantikan. Ini pasti nanti akan datang musim hujan. Ini waktunya untuk menanam. Dan ketika ditanam, tidak langsung kemudian panen, saudara. Mana ada biji yang ditanam kemudian langsung tumbuh menjadi besar dan berbuah, saudara. Pasti ada prosesnya, waktunya, dan itu dibutuhkan kesabaran. Nah, kenapa Alkitab selalu mengajarkan seperti petani? Supaya kita ini sabar, menantikan hasil yang baik, melakukan, merawat, dan berproses. Dalam kehidupan saya dan saudara di tahun 2021 ini, saudara, dibutuhkan kesabaran. Mungkin tantangan akan ada, tapi percaya bahwa akan ada tunas semi yang ditumbuhkan dan akan ada buah yang akan kita tuai. Nah, jadi dalam melakukan apapun, saudara melayani, saudara bekerja, penuh panjang sabar, saudara, ya. Karena kita akan menantikan sesuatu yang akan bertunas dan bersemi. Kekasih hati Tuhan, mungkin hari-hari ini saudara protes, saudara bersungut-sungut. Tuhan, kenapa bisnisku dihancurkan? Kenapa pekerjaanku kemudian saya di PHK? Atau kemudian tiba-tiba kita hubungan yang sudah berjalan dengan lama tiba-tiba putus di tengah jalan. Kenapa Tuhan matikan ini? Kalau kita lihat konsep daripada Alkitab, bahwa bibit itu ketika ditanam dia harus mati lebih dahulu. Itu prinsip, saudara, ya. Dia harus mati lebih dulu, melebur dengan tanah, baru tumbuh yang namanya tunas dan bersemi, dan dia akan bertumbuh besar. Kalau hari-hari ini mungkin ada kehidupan kita yang dimatikan Tuhan, mungkin pekerjaan, mungkin hubungan dengan sesama kita atau dengan calon pasangan hidupmu, ataupun mungkin kau kehilangan pekerjaan, sepertinya itu mati, saudara. Imani bahwa kita harus penuh panjang sabar, penuh percaya bahwa tunas akan bersemi, karena tumbuhan itu harus mati lebih dahulu melalui bibit, dan kemudian dia akan tumbuh, bertunas dan bersemi. Jadi jangan bersungut-sungut. Kalau bersungut-sungut, saudara, akan semakin lama saudara mengalami berkat Tuhan. Tunas akan lama bersemi. Israel perlu 38 tahun, yang harusnya mungkin kurang dari 2 minggu atau 1 bulan, saudara, tapi mereka harus berjalan di padang gurun puluhan tahun. Kenapa? Karena mereka bersungut-sungut. Padang gurun itu menghendaki supaya apa, saudara? Bukan menghendaki kita yang mati, saudara, tapi kedagingan kita yang mati. Tapi Israel bersungut-sungut. Allah, apakah engkau mau kami mati di padang gurun? Lebih baik di Mesir. Mereka tidak sadar bahwa itu proses yang baik. Mereka kurang sabar, saudara, sehingga membuat semakin lama. Ingat, kalau orang yang kurang sabar, itu akan membuat prosesnya semakin lama. Jadi dalam mengalami proses Tuhan, di dalam fase masa-masa penderitaan ini, kita butuh makrotimia, saudara, yaitu panjang sabar, ya. Percaya akan ada tunas yang bersemi, percaya akan ada berkat yang Tuhan berikan, percaya bahwa Tuhan menyertai saya dan saudara sehingga kita lebih daripada pemenang. Nah, yang ketiga, saudara, ya, yang terakhir, saudara, saya dapatkan sebuah kata, yaitu hupomone, ya. Di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 5, kata hupomone yang diterjemahkan sebagai ketabahan.
saudara, mari kita baca 2 Tesalonika 3 ayat 5. Rasul Paulus memanjatkan sebuah doa. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Ya. Jadi Rasul Paulus ingin supaya saya dan saudara belajar mengenai teladan Kristus, yaitu dia tabah. Ketika dia dicaci maki, ketika dia dicambuk, dia sabar. Dia tidak menghujat, saudara. Nah, dalam hal ini, saudara, hupomone artinya ketabahan, daya tahan. Ya, kalau saudara lihat mungkin ada sebuah iklan di televisi ya mengenai batu baterai itu yang dia bisa sampai 3 kali 24 jam difungsikan terus ya. Itu artinya durable, dia punya daya tahan. Nah, apakah saya dan saudara yang hari ini punya satu ketabahan, daya tahan menghadapi penderitaan? Meskipun bertubi-tubi penderitaan itu datang, apakah engkau tetap setia dan bertahan? Nah, itu hupomone, saudara. Itu adalah daya tahan, ketabahan kita. Di masa tahun 2021 akan banyak intimidasi, akan banyak penderitaan, akan banyak hal-hal yang membuat kita akan rontok, akan ada cobaan-cobaan, akan ada ujian-ujian. Apakah kita memiliki hupomone atau daya tahan atau ketabahan? Nah, Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, tahan uji, ketabahan, hupomone, itulah yang dikehendaki Tuhan. Sebab ketika kita tahan uji, ketika kita tabah, ada mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah buat saya dan saudara. Ya. Oleh karena itu tahun 2021 itu tahun yang penuh dengan tantangan. Banyak kemungkinan, banyak godaan-godaan, banyak intimidasi untuk menjatuhkan iman kita. Oleh karena itu, miliki daya tahan. Tetap beriman kepada Tuhan. Nah, 3 hal tadi harus kita persiapkan, saudara. Yaitu siapkan iman, percaya kita kepada Tuhan. Yang kedua adalah siapkan panjang sabar, makrotimia dalam diri kita untuk menghadapi segala penderitaan yang akan datang. Yang ketiga, saudara, siapkan ketabahan, siapkan daya tahan kita. Ya, karena orang yang bertahan akan mendapatkan mahkota kehidupan. Nah, saya percaya hari ini ya, saya dan saudara memiliki Allah yang baru saja kita rayakan, yaitu adalah Yesus Kristus yang namanya disebut Immanuel. Dia menyertai saya dan saudara. Itu menjadi janji yang sangat teguh. Itu menjadi janji yang sangat indah. Apapun yang terjadi ke depan, apapun situasinya, apapun keadaannya, kalau Allah menyertai kita, maka kita akan bisa melewatinya. Ini kabar bahagia, sukacita buat kita, sebab kita punya Allah Immanuel. Siapkan dirimu, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.